Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match ya untuk 4 pertandingan yang baru saja selesai dimainkan, dan saya juga minta maaf baru bisa kembali lagi aktif di dunia YouTube ya, karena memang waktunya saya beberapa kali sempat mengurusi usaha baru ya, jadi ya sulit lah untuk menonton pertandingan sampai selesai, jadi saya nggak berani untuk memberikan analisa atau review. Dan di video kali ini saya juga nggak memakai mic, jadi mohon maaf jika mungkin suaranya kurang jelas karena saya hanya mengandalkan speaker HP ya, jadi nggak pakai mic. Kita langsung aja kita mulai dari pertandingan pertama, Persita Tangerang ya, yang harus kalah kembali lagi dengan tim tamu Persebaya Surabaya. Untuk Persita kemarin juga kalah lawan Persija ya, dan untuk Persebaya Surabaya di pertandingan sebelumnya ini kalah ya lawan PSIM Yogyakarta. Jadi ya ini Persebaya Surabaya bisa mencuri 3 poin yang cukup penting, karena ini pertandingan yang sebetulnya cukup berat juga ya untuk Persebaya, karena Persita yang baru saja kalah tampil di kandang sendiri. Ya memang Persebaya Surabaya counter attack-nya ya. Jadi saya nggak terlalu bisa membahas satu persatu permainan atau pemain dari Persebaya. Tapi di video ini saya hanya secara keseluruhan dulu dari gaya permainan masing-masing tim. Jadi untuk Persita Tangerang yang berapa kali mengendalikan bola possession, saya bilang tidak memiliki playmaker yang mensupport Eber Beza. Jadi untuk transisi penyerangan menurut saya masih kurang baik, dan untuk transisi pertahanan juga berapa kali Persebaya Surabaya memiliki peluang emas ya dari pemain yang baru itu, striker tunggalnya ya. Saya nggak terlalu paham namanya, belum terlalu mengerti, tapi Persebaya Surabaya walaupun nggak terlalu banyak memegang bola possession, tapi cukup bisa membuat peluang emas, terutama di babak pertama. Salah satu golnya dari Rivera ya, itu catur ya, yang melakukan overlap ke depan dan memberikan passing manja ke Rivera, dan dengan finishing yang bagus Persebaya Surabaya bisa unggul 0-1. Di babak kedua Persita Tangerang terus ya, saya bilang tidak banyak melakukan perubahan permainan, masih tetap seperti nggak ada kreativitas di sektor tengah. Ini yang membuat Persebaya Surabaya menurut saya nggak terlalu kesulitan ya menghadapi serangan-serangan dari Persita. Justru Persebaya Surabaya yang memang berapa kali melakukan counter attack, memang sempatlah memiliki peluang. Namun juga menurut saya ini catatan penting untuk Persebaya Surabaya, kalau dari permainan saya bilang masih belum maksimal. Mungkin dari pelatih baru juga ya masih memilah permainan atau menganalisa pemain-pemainnya sendiri. Tapi saya lihat di atas lapangan, walaupun Persebaya Surabaya menang, secara permainan menurut saya belum maksimal gitu ya. Kalau berbicara serangan balik memang cukup bagus untuk Persebaya, tapi kan nggak mungkin ya di setiap pertandingan Persebaya Surabaya selalu mengandalkan counter attack ya, karena kreativitasnya belum terlalu hidup. Boleh saja bermain counter attack atau bermain cepat, tapi juga mengandalkan saya bilang kreativitas. Jadi untuk membuka pertahanan musuh, Persebaya Surabaya juga nggak akan kesulitan gitu loh kalau bertemu tim yang juga mengandalkan counter attack, karena Persita ini juga mengandalkan bola possession gitu ya. Jadi cukup tepat lah untuk Persebaya Surabaya bermain counter attack. Sedangkan Persita Tangerang saya bilang kurang kreativitas. Eber Beza lebih banyak bekerja sendiri untuk memecah ya, atau melewati garis gelandang pertahanan Persebaya ya. Tapi overall saya bilang Persita Tangerang masih memerlukan evaluasi lagi ya. Jadi mungkin kesimpulan saya untuk Persita dari transisi pertahanan penyerangan masih kurang maksimal. Lalu ya saya bilang Eber Beza juga seperti nggak ada supportnya gitu ya. Lalu tandem di striker juga Persita Tangerang belum memiliki pemain yang goal getter gitu, atau yang memang cukup mengerikan finishingnya di depan gawang. Ini catatan untuk Persita Tangerang ya. Jadi untuk Persebaya Surabaya, selamat kalian mendapatkan 3 poin. Semoga dari kemenangan ini saya berharap permainan Persebaya Surabaya terus bisa dimaksimalkan di setiap pertandingan, karena setelah ini Persebaya Surabaya akan menghadapi siapa ya setelah ini. Saya belum tahu nih Persebaya Surabaya akan menghadapi siapa. Saya cek dulu sebentar datanya. Persebaya akan bertemu Bali United. Nah ini cukup berat ya. Bali United juga bermain cepat ya. Lalu Persita Tangerang akan bertemu dengan Madura United yang baru saja menang ya. Kita juga akan bahas Madura United. Jadi tetap semangat ya untuk Persita Tangerang. Lalu next kita bahas dari ada PSIM Yogyakarta ya, yang imbang dengan Arema FC. PSIM Yogyakarta tim promosi, tapi menurut saya bermain di stadionnya sendiri ya cukup baik juga.
saya bilang Arema juga menurut saya cukup kuat. Transisi pertahanan penyerangan juga Arema cukup bagus. Berapa kali serangan cepat dari Arema FC juga cukup berbahaya ya. Dan saya bilang Arema FC juga sudah mulai terlihat variasi ketika melakukan serangan. Cuma memang berapa kali passing-passingnya belum maksimal. Jadi semoga untuk Arema FC yang boleh dibilang notabene gaya permainannya mulai terlihat lebih cepat gitu ya. Semoga kreativitas terutama dari segi passing ini bisa dimaksimalkan lagi ya, karena di pertandingan kali ini pertandingan cukup berat juga karena Jogja bermain cukup bagus juga ketika melakukan bola possession. Zevalente, Vidal sebagai playmaker juga terlihat sangat padu. Jadi ya walaupun hasil imbang ini ya memang untuk Arema FC yang terkena kartu merah saya kira is okay. Gol yang tercipta juga bunuh diri ya dari Betinho, pemain belakang Arema ya kalau nggak salah. Jadi ya semoga untuk Arema FC di pertandingan berikutnya bisa memperoleh hasil yang positif. Karena kesimpulan saya untuk Arema nggak terlalu banyak evaluasi, dari segi transisi juga cukup bagus, variasi serangan cukup bagus. Paling hanya tinggal apa ya, seperti chemistry antar pemain aja. Ini yang mungkin sedikit lah evaluasi untuk Arema FC. Sedangkan untuk PSM Yogyakarta walaupun sektor tengah bagus, bola possession bagus, tapi ya saya bilang lebih condong seperti mudah ditebak ya penyerangan dari PSM, karena seperti nggak ada pemain yang berani untuk menusuk ke area pertahanan Arema. Jadi seperti bermain aman di sektor tengah, dan ini tentunya membuat Arema FC lebih cepat untuk melakukan pertahanan. Jadi ini yang menurut saya dari segi pemain saja untuk PSM, semoga dari sektor sayap, tengah, atau mungkin pemain depan ini bisa lebih berani ya melakukan tusukan-tusukan yang berbahaya ke area pertahanan musuh. Ya, jadi untuk kedua tim tetap semangat. Semoga di pertandingan berikutnya untuk PSM Yogyakarta dan juga Arema FC bisa memperoleh hasil yang lebih maksimal lagi. Lalu ada Bayangkara ya dengan PSM Makassar. Di pertandingan ini saya juga nggak terlalu banyak menyoroti ya untuk Bayangkara FC, karena ini kan tim promosi juga. Dari gaya permainan juga sebetulnya PSM lebih banyak melakukan serangan yang berbahaya. Berapa kali permainan cepat PSM walaupun memang seperti belum padu ya, kalau saya bilang mungkin belum terlalu terlihat maksimal, tapi ya PSM Makassar yang belum maksimal ini sudah cukup bagus menghadapi Bayangkara. Jadi sebetulnya untuk PSM Makassar tinggal menunjukkan chemistry lagi, lalu tinggal ya kita lihat nantilah proses adaptasi pemain-pemain barunya juga seperti apa. Karena overall saya bilang PSM Makassar di pertandingan ini belum maksimal, tapi menghadapi Bayangkara itu cukup berbahaya. Jadi kalau PSM Makassar bisa lebih maksimal lagi, ya artinya ini cukup mengerikan untuk PSM Makassar. Sedangkan Bayangkara FC harus menyamakan kedudukan ya, setelah gol tunggal dari Lucas Diaz disamakan oleh Spaso melalui titik putih ya. Jadi saya kira ya memang hasil yang didapatkan oleh PSM mungkin hanya bisa mendapatkan hasil seri dengan kartu merah juga ya pemain Bayangkara. Saya kira sudah cukup bagus. Semoga di next match PSM Makassar bisa lebih maksimal lagi ya. Saya bilang tinggal di chemistry aja. Kalau gaya permainan tadi sudah cukup bagus, skema dari Tavares juga tetap bermain dengan cepat gitu ya, kreativitas, mengandalkan sektor tengah. Cuma menurut saya kurang maksimal aja. Kalau sudah maksimal saya kira akan lebih mengerikan lagi. Ini tinggal proses adaptasi aja oleh pemain-pemain baru dari PSM Makassar ya. Jadi tetap semangat untuk PSM Makassar dan juga Bayangkara FC. Lalu next ya, ada Persik Kediri yang harus kalah bertemu dengan Madura United. Ini bermain di Stadion Gresik ya, bukan di Brawijaya. Jadi kalau keseluruhan saya belum terlalu paham pemain-pemain baru Persik, karena hampir semua pemain baru ya dari sektor asingnya. Sedangkan untuk Madura United paling saya masih ada lah yang mengerti, seperti Paul Lulinha ya yang masih dipertahankan di musim lalu. Dan di pertandingan ini Lulinha juga cukup bagus. Lalu saya juga ingin memuji ya gol dari Iran Junior. Itu benar-benar melalui set play yang cukup bagus untuk Madura United bisa menciptakan gol pertama ya. Jadi sektor kanan dari Lulinha, lalu oper ke tengah ya, sempat diberikan assist ya. Lalu Iran Junior dengan tenang dengan kaki kirinya sempat, kalau nggak salah, terkena badan pertahanan Persik, bolanya sempat pelok gitu ya. Jadi untuk kiper Persik Kediri kaget ya si Leo gitu. Jadi itu gol yang cukup bagus dari Madura United. Selama 15 menit Madura United cukup bagus melakukan passing-passing. Berapa kali passing-passingnya sempat menyulitkan ya untuk Persik Kediri yang melakukan pressing.
Jadi di pertandingan ini untuk Madura United saya nggak terlalu banyak bahas karena overall sebetulnya Madura United sudah terlihat bagus lah, kompak ya, chemistry-nya bagus. Lalu dari segi passing-passingnya juga ya walaupun di babak kedua sulit ya untuk bisa keluar dari tekanan Persik, tapi untuk Madura United sekalinya melakukan counter attack itu bisa menciptakan gol tambahan ya dari Taufani. Lalu belum Taufani juga ada peluang emas itu ya yang harusnya bisa membuat Madura United unggul 3 gol. Nah, untuk Persik Kediri sendiri saya bilang saya nggak melihat adanya skema yang dibentuk oleh pelatih Persik ya. Pelatihnya namanya siapa itu, mantan pemain dari Persis Solo ya sebelumnya. Kalau nggak salah pelatih Malaysia sebelumnya. Nah, saya nggak melihat skemanya itu mau kemana arahnya Persik. Karena dari pemain asing yang diturunkan semua tanpa ada pemain seperti Bayu Oto atau mungkin Adi Eko atau mungkin Kanavi, Yusuf ya, itu sangat terlihat perubahan besar-besaran di kubu Persik. Tapi skemanya ini seperti belum tahu arahnya mau kemana. Jadi menurut saya ini bukan masalah chemistry, bukan masalah kualitas pemain, tapi lebih ke skema permainan dari pelatih. Ini mau kemana arahnya Persik Kediri. Karena dari formasi kan juga ya kalau menurut saya baru ya formasi yang diturunkan oleh Ong. Jadi saya bilang arahnya mau kemana dulu, ini yang perlu disoroti atau diawasi kepada pelatih Persik Kediri. Karena permainannya walaupun nyerang terus itu seperti ya monoton gitu ya, seperti pragmatis, hanya mengandalkan passing-passing long ball yang sebetulnya Madura United sendiri cukup kuat di garis pertahanan. Madura United memang mundur ya, area bertahannya sampai setengah lapangan. Sebetulnya Persik Kediri bisa memanfaatkan ya mungkin lebih ke bola possession, tapi justru seperti ya nggak tahu arahnya kemana gitu loh. Jadi para pemain seperti bingung dan playmakernya juga saya nggak melihat siapa yang ditunjuk atau mungkin harusnya bisa untuk memberikan aliran bola dari tengah ke sayap. Ini juga saya nggak melihat. Jadi semoga untuk pelatih dari Persik Kediri mungkin yang saya ingin soroti dulu pertama adalah di skema permainannya dulu. Kalau skema permainan Persik Kediri sudah mulai terbentuk, barulah ya kita bisa melihat kualitas pemain asing atau pemain-pemain baru Persik itu performnya seperti apa. Karena saya sendiri juga ya nggak banyak tahu gitu loh pemain-pemain baru Persik ini dari mana saja sejarahnya, historinya saya belum terlalu paham. Jadi untuk Persik Kediri menurut saya tinggal di skema permainannya, strateginya dan formasinya ini mau kemana. Lalu dengan perubahan pemain yang sangat signifikan di starting line up ini juga menjadi pertanyaan. Lalu Yandi Sofyan yang dimasukkan juga nggak memberikan dampak sama sekali. Padahal di sektor depan juga ada M. Kanavi ya di bangku cadangan. Nah ini juga menjadi salah satu pilihan ya, substitution dari seorang pelatih Persik yang ya mungkin masih dalam proses adaptasi gitulah. Saya memaklumi saja dulu. Ya, jadi untuk Persik Kediri tetap semangat dengan kekalahan ini. Yang kita perlu waspadai adalah di pelatihnya dulu, skemanya mau kemana. Sedangkan untuk Madura United memperoleh 3 poin, selamat ya. Ini permainan yang menurut saya cukup bagus, terutama gol pertama ya dari Madura United. Lalu gol dari Taufani juga mengandalkan serangan cepat ketika Persik Kediri lebih banyak melakukan penyerangan. Dan ya transisi pertahanan dari pertahanan Persik Kediri juga sempat berapa kali tertinggal ya dengan kecepatan-kecepatan pemain sayap. Kalau menurut saya man of the match dari pertandingan ini adalah Lulinha. Karena Lulinha sangat luar biasa, kontribusinya sangat banyak. Dia bisa ke sektor tengah, kiri, kanan, bahkan membantu pertahanan. Jadi kalau menurut saya Madura United atau di pertandingan ini man of the match-nya yaitu seorang Lulinha. Ya, jadi untuk Madura United selamat kalian mendapatkan 3 poin. Jadi ini aja review yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you.